Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kali ini kita akan masuk ke materi form elemen dan input teks ya. Materi ini sangat penting untuk diketahui ya dalam mata kuliah pemrograman web statis gitu ya. Jadi kelihatan itu sangat statis gitu ya. Cuman harus dia berisi beberapa data tuh ya untuk diinputkan. Dia memerlukan data untuk diinputkan melalui sebuah teks gitu ya. Jadi form itu sangat penting untuk kita pahami. Yang biasanya kita ketahui bahwa form itu hanya berisi sebuah data ya melalui sebuah kertas yang perlu diisi, misalnya nama, alamat, nomor KTP gitu ya. Seperti itu ya. Biasanya untuk pendaftaran mahasiswa baru gitu ya. Namun dengan perkembangan zaman, maka form itu bukan lagi dalam bentuk kertas, meskipun juga masih ada, namun dengan ada namanya pendaftaran secara online gitu. Maka form online ini ya diisi sama dengan form kertas gitu ya. Berisi nama, alamat, nomor KTP gitu ya. Seperti itu. Jadi data kita akan diinput dan diterima oleh sistem dan dikirim ke server. Seperti itu logikanya. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi form elemen itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah website. Itu definisinya ya. Dia memiliki form sebagai sarana interaksi dengan pengunjung dengan tujuan register. Jadi dalam register itu terdiri dari login, ya, bisa juga polling pendapat atau pencarian search box di Google gitu ya, sama seperti itu di Google. Jadi dia mengambil informasi atau kita postkan sebuah data, misalnya berdasarkan keywordnya gitu, sama dengan login ya, login. Kemudian proses pembuatan form sebenarnya cukup kompleks ya. Tidak hanya berurusan HTML saja, namun dengan teknologi web engine seperti PHP untuk memproses form. Jadi PHP itu adalah bahasa untuk memproses form untuk disampaikan ke dalam basis data. Basis data itu salah satunya adalah MySQL yang sering digunakan oleh orang-orang gitu ya. Jadi MySQL itu adalah untuk menyimpan hasil form ke dalam database. Jadi MySQL itu sama dengan database gitu. Dan JavaScript untuk membuat validasi. Jadi validasi itu adalah misalnya kalian menginputkan nama username gitu ya. Maka JavaScript akan memvalidasi apa betul nama kalian atau kalian memiliki akun dalam website ini. Jika memiliki akun, maka bisa login. Sama dengan Facebook gitu ya. Sama dengan email gitu ya. Bisa login. Tapi ketika tidak memiliki, belum pernah mendaftar, maka tidak bisa register. Itu semua yang mencek itu adalah JavaScript. Dia adalah mengecek atau memvalidasi gitu ya. Valid atau tidak gitu. Kalau tidak valid maka belum pernah terdaftar atau username atau passwordnya yang salah gitu. Gitu ya. Kemudian HTML menyediakan banyak tag dan atribut yang berkaitan dengan form. Ditambah lagi HTML membawa berbagai fitur baru seperti validasi. Nah, ini validasi ya. Sama saja ketika orang punya kunci gitu ya. Kunci pintu baru masuk ya. Ketika tidak. Jadi ketika kita gerak-gerakan tangan kita untuk masuk itu, maka itu cek validasi tuh. Cek validasi apakah kunci ini cocok atau tidak gitu. Seperti itu. Nah, kalau manusia biasanya kita hanya menggunakan perasaan gitu ya, atau kalau terbuka masuk, kalau enggak berarti salah kunci gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian seluruh objek form atau text box ya, text box atau radio button dan checkbox itulah objek dari sebuah form. Itu adalah data-data atau nama ya, nama isian yang harus kita isikan ya, seperti itu. Kemudian
harus berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Jadi di antara text box, radio button, dan checkbox itu harus dibuka dengan form dan ditutup dengan plus form. Tag ini berguna sebagai kontainer ya, atau penampung dari form. Berapapun jumlah objek form yang berada di antara tag ini masih dianggap sebagai satu form. Mau satu halaman, mau 2 halaman, tetap dianggap sebagai satu form. Jumlah form dalam tiap halaman HTML tidak dibatasi ya, sehingga kita bisa membuat 2, 3, atau 10 form dalam satu halaman. Ya, tag form termasuk dalam block level element. Makanya ketika kalian mengisi misalnya nih form pendaftaran gitu ya, bersusun ke bawah tuh. Tentunya salah satunya adalah form pendaftaran rekening baru tuh di bank. Maka akan banyak formnya harus diisi. Ya, seperti itu. Dan namun inilah bentuknya online gitu ya, atau melalui sebuah sistem website. Kemudian selanjutnya adalah di dalam form itu ada namanya atribut action. Kenapa action? Karena di situ adalah sebuah tindakan untuk memproses sebuah data. Ya. Jadi atribut action digunakan untuk menulis alamat file yang menjadi tujuan pengiriman data. Biasanya nilai dari atribut action berupa alamat sebuah halaman PHP yang digunakan untuk memproses isi form. Gitu ya. Jadi form action itu nilainya itu adalah sebuah file PHP. Makanya ditulis di sini nama filenya adalah proses form.php. .php itu adalah bahasa pemrograman untuk mengantarkan dari tampilan website yang berinteraksi dengan pengguna, kemudian disampaikan ke dalam database atau MySQL di server. Gitu ya. Kemudian isi form, kemudian tutup /form. Selanjutnya ada yang disebut dengan atribut method. Atribut method ini berfungsi untuk memberitahu web browser bagaimana cara pengiriman data form. Atribut dapat diisi dengan nilai get atau post. Perbedaan antara get dan post lebih bersifat teknis. Sebagai gambaran, jika kita menulis atribut method get, maka isian data form akan ditambahkan ke dalam alamat URL. Terlihat pada browser, terlihat pada address bar browser ya, seperti itu. Sedangkan jika kita menggunakan metode post, isi data dari form ini tidak akan terlihat. Seperti itu. Sesuai dengan namanya, metode get digunakan untuk mengambil sesuatu dari server. Seperti menampilkan artikel atau menampilkan hasil pencarian. Sedangkan metode post lebih cocok digunakan untuk form yang akan menginput sesuatu dalam web server. Seperti form registrasi atau form dengan data yang bersifat rahasia, seperti form login gitu ya. Jadi itu perbedaan antara post dan get. Kita bisa menggunakan metode get maupun post untuk tujuan apa saja, seperti itu. Cuman kita harus lebih baik memahaminya perbedaannya itu sebelum kita menempatkan di mana saja tujuan dan fungsinya gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Metode get maupun post memiliki batas maksimal karakter yang dapat dikirim. Ini bergantung kepada browser dan web server yang digunakan. Sebagai gambaran, metode get umumnya mendukung hingga 2 KB karakter, sekitar 2000 karakter ya. Sedangkan metode post bisa mendukung hingga 2 GB karakter, ya, 2 GB ya, sekitar 2 miliar karakter gitu. Oleh karena itu, jika form yang dikirim cukup panjang, sebaiknya menggunakan metode post. Di sini skripnya adalah ada kurung siku form action proses form.php. Metodenya adalah memposting ya, berupa teks gitu ya, berupa teks seperti kayak memposting komentar di sosial media seperti itu, posting gitu ya. Kemudian tutup post gitu. Jadi makin banyak sekali form-form ini ketika kalian berinteraksi dengan sosial media, komentar gitu ya. Itulah contoh konkretnya.
Kemudian input elemen tipe text box, ya. Objek form yang paling sederhana dan juga paling banyak digunakan adalah text box. Text box terlihat sebagai kotak persegi panjang di mana pengguna bisa mengetik sesuatu ke dalam kotak ini. Text box disebut juga dengan input tipe teks, ya. Karena untuk membuat text box, kita menambahkan atribut tipe teks pada tag input. Kemudian, ya, jadi tag input merupakan tag universal yang digunakan untuk membuat hampir seluruh objek form. Jadi form itu hampir semua menggunakan teks, makanya dianggap sebagai tag universal. Ini dari atribut tipe inilah yang akan membedakan jenis objek form yang satu dengan yang lain. Menulis tag input juga tidak memerlukan tag penutup, ya, atau dikenal sebagai self closing tag, ya. Jadi dia bisa membuka dan menutup kembali dengan sendirinya. Kemudian ada namanya atribut name, ya. Tag input dapat ditambah dengan berbagai atribut. Salah satu yang paling penting adalah atribut name. Atribut ini berperan sebagai penanda dan berguna pada saat form akan diproses, ya. Sini ada P ini adalah paragraf gitu, ya. Kita anggap sebagai paragraf sebagai halaman pertama. Kemudian teksnya itu adalah input nama, ya. Nama titik 2, alamat titik 2 gitu, ya. Input nama dan input alamat itu tipenya adalah teks, ya. Kemudian atributnya adalah name. Nilai dari atribut itu adalah nama user dan alamat user, seperti itu. Gitu, ya. Jadi makanya itu dianggap sebagai penanda gitu, ya. Penanda dari nilai name user dan alamat user, seperti itu. Jadi ketika input teks, ya input teks seperti itu, cuman karakternya apa? Ternyata alamat user dan nama user, itu dah penandanya. Kemudian dari nama dan alamat sudah ketahuan gitu, ya, apa yang dibutuhkan dan bagaimana menempatkan coding yang sesuai dengan label tersebut, yaitu nama dan alamat. Oke, kemudian selanjutnya adalah atribut value. Atribut value merupakan atribut yang berfungsi untuk menentukan nilai awal dari elemen input. Jadi value-nya, ya, ini adalah tanda kurung siku, tanda seru, kemudian titik 2 gitu, ya, kanan kiri tutup tanda siku. Itu adalah value atau atribut, value, ya, atau nilai, ya. First name atau nama pertama, titik 2, break, ya, BR adalah break, input tipe teks bernilai informatika. Break last name atau akhir nama, ya. Break input tipe teks, seperti itu. Itu adalah atribut value. Kemudian atribut read only, ya. Atribut read only merupakan sebuah atribut untuk menentukan nilai dari suatu input hanya bisa dibaca. Misalnya, ya, first name, ya. Misalnya input tipe teks nilainya adalah ucok, dia, maka ucok itu hanya sebagai dibaca saja atau read only saja, ya. Kemudian break last name-nya atau nama akhirnya adalah, ya, diinput dengan tipe input tipe adalah teks juga. Misalnya nama orang itu ada nama depan, ada nama belakang, seperti itu. Lanjut, atribut disable, ya. Disable merupakan sebuah atribut yang berfungsi untuk menonaktifkan suatu kolom input atau tombol button, ya. Jadi di sini adalah namanya, nilainya adalah ucok, kemudian dinonaktifkan, makanya disebut atau dikasih nama disable. Kemudian last name-nya input tipe teks, seperti itu. Jadi input tipe pertamanya adalah dinonaktifkan, kemudian last name-nya tetap teks gitu. Jadi atas nama ucok itu dinonaktifkan, seperti itu maknanya. Kemudian atribut size bertujuan untuk digunakan agar dapat menentukan ukuran kolom inputan ke dalam form elemen. Seperti itu. Input teks nilainya adalah informatika dengan ukuran 50, ya. 50 ukurannya, ya, 50, ya. Kemudian ujung namanya adalah teks. Ya, tidak berubah gitu, ya. Tidak ditentukan berapapun nama akhirnya. Kemudian ada namanya atribut max length.
Digunakan untuk menentukan panjang maksimum karakter dari kolom inputan. Jadi di sini adalah input tipenya adalah teks, nilainya adalah ucok dengan lebar 5 kata ya. Jadi ketika melebihi dari 5 maka tidak bisa akan lagi diketik form itu ya, tidak bisa lagi diketik kata-kata dalam form tersebut. Kalau akhir namanya adalah subtext berarti bisa panjang itu, nggak ditentukan ya. Kecuali ditambah lagi value gitu ya, value dengan lebar misalnya 10 gitu ya. Tapi nggak ada juga mungkin nama ya sepanjang itu ya. Tapi ya kadang ada juga sih gitu. Kemudian lanjut cara membuat form HTML ya. Web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, tetapi web juga digunakan untuk mengambil informasi atau data dari pengunjung. Salah satu cara untuk mengambil informasi dari pengunjung adalah menggunakan form. Form dalam web bisa disamakan dengan formulir dalam dunia nyata gitu ya, seperti saya jelaskan di awal tadi ya. Form dapat diisi kemudian diproses dengan program tertentu. Pada materi ini kita belajar cara membuat form di HTML seperti itu. Cara membuatnya adalah dapat kita buat dengan tag form ya, seperti awal tadi dibahas ada pembuka tag form. Tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan seperti action untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data dikirim. Kemudian ada yang namanya method ya atau metode pengiriman. Inilah makanya dalam script ini adalah form action, process.php, metodenya adalah get. Ya, get. Kemudian tutup form seperti itu. Jadi dia mendapatkan data tuh ya. Untuk mendapatkan data diisi dalam form kemudian dikirim, siap dikirim ke server dengan metode setelah tekan tombol send gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Ada namanya action endpoint ya. Untuk atribut action kita dapat mengisinya dengan alamat URL dari endpoint yang akan memproses form. Secara sederhana, pada contoh di atas kita akan menyuruh file process.php untuk memproses data form. Nanti akan kita pelajari ya pada PHP, kode HTML di atas tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena kita belum membuat file-nya gitu ya. Jadi kita belum membuat file-nya. Jadi kita hanya kode saja ya. Atau contoh tadi ya, seperti awal tadi itu. Jadi itu ketika kita ketik ini tuh nggak ada isinya gitu, nggak ada tampilan gitu ya. Nggak ada tampilan karena ini adalah script PHP. Kemudian apa itu field ya? Ini adalah ruas yang dapat diisi dengan data ya. Dalam codingan ini adalah input tipe, nilainya adalah teks. Nama name-nya ya, tag name-nya adalah info. Field memiliki beberapa atribut yang harus diberikan. Tipe merupakan tipe dari field. Nama merupakan nama dari field yang akan menjadi kunci dan variabel dalam program. Seperti itu. Jadi field ini juga dikenal dalam database ya. Field ini sama dengan kolom-kolom gitu ya. Kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita mencoba untuk latihan ya, membuat form login. Sebagai latihan, mari kita buat form login. Pada form login terdapat beberapa field dan elemen. Field ini ada 4 ya. Untuk input username atau email, field untuk input password, kemudian checkbox untuk remember me, dan tombol untuk login. Ini adalah 4 ya. 4 data yang berbeda tuh ya. Fieldnya 2, checkboxnya 1, tombol loginnya 1. Checkbox ini adalah pengingat ya, kita centang bagaimana dia mengingat username dan password kita. Ya, kalau di laptop kita bisa kita gunakan itu. Tapi kalau untuk laptop orang lain atau komputer lain jangan centang remember me gitu ya, atau pengingat password dan username. Jangan. Kemudian ya, lanjut. Nah, ini adalah sebuah script ya yang berisi di antara HTML ya, buka tutup HTML, kemudian head buka tutup, di dalamnya ada titelnya form login gitu ya.
bodinya ya, bodinya berisi home action login.php, metodenya adalah post ya. Dia memposting sebuah teks gitu ya. Login, kemudian paragraf baru, username ya, username yang diisi berupa teks dan kemudian placeholder yang maksudnya adalah bersifat sementara ya. Username itu bersifat sementara tuh, udah diisi ya, enter maka dia hilang gitu. Maka data itu dikirim ke server, kalau ada maka bisa masuk login, kalau tidak ada maka nggak bisa login. Begitu pula dengan password, maknanya adalah bersifat placeholder atau sementara. Kemudian selain tadi username dan password bisa kita lihat karena dia memiliki label, maka di sini juga ada input type ya. Itu tadi checkbox untuk mengingat ya, mengingat username dan password kita. Kalau kita centang ya ingat, kalau tidak centang tidak mengingat. Seperti itu pengingat ya. Atau suatu saat nanti lupa maka dia bisa mengingatnya. Kemudian input tipe submit ya. Nama submit ini adalah nilainya adalah login ya. Maka setelah submit maka bisa login ke dalam sistem. Ya. Lanjut. Nah, inilah hasil coding ya, login, kemudian username ya, password, kemudian di situ ada kotak centang, remember me, dan login. Ini contoh hasilnya dari listing tadi atau codingan tadi. Kemudian pada kode kita akan membuat 4 buah field ya. Pertama adalah input username dengan tipe text, input password dengan tipe password, input remember dengan tipe checkbox, input submit dengan tipe submit. Lalu ketiga field ini dibungkus dalam tag field set. Nanti tag field set ini akan membuat sebuah garis, dalam tag field set akan membuat tag legend untuk memberikan teks pada field set. Seperti itu. Perhatikan atribut yang digunakan pada setiap field. Atribut placeholder yang bersifat sementara untuk menampilkan teks sementara ya. Atau placeholder, atribut value untuk memberikan nilai default pada field. Setiap field kita bungkus dalam tag P agar terlihat rapi ya. Dan juga kita berikan sebuah label dengan tag label. Seperti itu. Nah ini ya, input elemen tipe submitnya be continue ya. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, nanti kita lanjut lagi. Ya, data ini atau materi ini akan terlihat di Open Learning ya. Kalian bisa meninggalkan pertanyaan di situ di kolom komentar, nanti saya jawab. Kalau belum ada pertanyaan. Jadi di Open Learning itu bisa sebagai penanda ya, penanda kehadiran. Karena kita perkuliahan secara online, maka kehadirannya itu melalui komentar atau akses di Open Learning. Jadi kalian jangan sekedar next aja, tapi kalian harus memahami isi dari setiap slide atau materi. Jelas ya? Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.